Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan ngabuburit bersama Ustadz Amin. Nah, anak-anak, ya, selamat bergabung semuanya ini. Ada Mas Dika, ada Mas Afik, ada Mas Kosam, ada Mas Rafif, ada Mas Tamam, ada Mas Hasif, ada Mas Faik, ya, dan lain-lain yang belum Ustadz sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih banyak. Bagi anak-anak yang belum bisa bergabung, nanti bisa lihat rekaman dari Ustadz, karena video ini Ustadz rekam ya. Nanti teman-teman atau anak-anak bisa melihat rekaman dari kegiatan hari ini. Anak-anak yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oke, Ustadz akan share screen untuk anak-anak bisa melihat ya. Tunggu sebentar. Oke, coba Mas Afik sudah melihat tulisannya Ustadz belum? Mas Afik sudah melihat tulisan Ustadz belum? Belum. Sudah melihat tulis? Ya. Sudah. Anak-anak, baik, Ustadz mulai ya. Menjadi anak soleh. Sudah kelihatan tulisannya ya? Mas Faik sudah bisa melihat tulisan? Halo? Halo Ustaz. Sudah bisa melihat tulisan dari Ustadz? Ya Ustaz. Sudah. Oke, Ustadz lanjutkan ya. Kita akan belajar menjadi anak soleh. Nah, pertanyaannya, anak soleh itu apa ya? Nah, apa yang dimaksud anak soleh? Anak-anak yang berbahagia. Anak soleh itu yang pertama, dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya beriman? Artinya beriman itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ketika orang tua kalian bilang, Mas, ayo Mas jadi anak yang soleh. Artinya supaya kalian beriman kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua, taat dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Jadi selain tadi beriman juga harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Nah, yang ketiga, anak yang soleh itu terhindar dari perilaku yang buruk. Nah, perilaku yang buruk itu apa? Perilaku yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah. Nah, yang keempat, anak yang soleh adalah anak yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi anak-anak yang berbahagia, nah ini, bagaimana kita bisa melihat kita termasuk anak-anak yang soleh? Ternyata banyak sekali ciri-cirinya. Lebih dari 10, Ustadz tulis hanya 6 saja agar mudah diingat. Ciri-ciri anak yang soleh, yang pertama adalah dia sholatnya 5 waktu. Nah, sekarang pertanyaan Ustadz, dari kalian semuanya ada yang sholatnya masih bolong-bolong? Ketika ada, Ustadz saya belum sholat zuhur, saya masih bolong belum sholat asar karena main. Nah, berarti kalian belum termasuk anak yang soleh.
Karena anak yang soleh itu sholatnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kemudian yang kedua, apa ciri-ciri anak soleh? Ciri-ciri anak yang soleh yang kedua adalah patuh kepada orang tua. Patuh itu apa toh Ustadz? Patuh itu adalah nurut, ya, mematuhi nasihat orang tua. Ketika ayah, ibu bilang, Mas, nggak boleh, umpamanya, nggak boleh bermain petasan, atau Mas, nggak boleh mainan HP lama-lama. Nah, ketika kalian patuh, nurut sama ayah, nurut sama ibu, berarti kamu, ya, anak-anak itu termasuk ciri-ciri anak soleh. Tapi kalau nggak nurut, ya, contoh, ya, disuruh sama ibu, Mas, tolong belikan ibu telur di pasar atau di toko, gitu kan? Nggak mau, diperintah sama orang tua tidak nurut. Berarti dia bukan termasuk ciri-ciri anak yang soleh. Gampang kan? Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana ciri-ciri anak yang ketiga, anak soleh yang ketiga? Anak soleh yang ketiga, ciri-cirinya adalah menghormati kakak. Nah, bagi kalian yang punya kakak, harus hormat sama kakaknya. Ya, tidak boleh membuat kakak marah. Tidak boleh mengganggu kakak. Bagi yang punya adik, harus menyayangi. Tidak boleh membuat adiknya nangis. Nah, Ustadz masih dengar nih anak-anak kelas 2 yang punya adik. Ternyata adiknya ada yang nangis. Kenapa nangis? Itu Mas nakal, katanya, kata adik. Nah, ketika kalian masih mengganggu adik, ya, ketika kalian masih suka jahilin adiknya, mungkin bermain, ya, sama adik, tapi bikin adiknya nangis. Nah, ini termasuk ciri-ciri anak yang belum soleh. Nah, anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang dia selalu membuat adiknya senang. Anak-anak yang selalu membuat adiknya gembira, diajak main bareng. Ya, oke. Sekarang ciri-ciri yang kelima, anak yang soleh adalah anak yang selalu membuat orang tuanya senang. Nah, jika kalian di rumah masih dimarahi sama ayah, sama ibu, bukan berarti ibu dan ayah itu jahat. Contoh, ya, Mas, siapa ini? Ustadz kasih sebut nama lain aja ya. Contoh si Fulan suka mainan HP. Kemudian ibu bilang, Mas sudah HP-nya ditaruh, ya, tapi nggak mau. Kemudian ibu marah. Itu berarti ibu sayang. Ya, bagi orang tua yang marah anaknya suka mainan HP berjam-jam, sehingga dia tidak mau ngaji, tidak mau sholat gara-gara mainan HP. Ketika orang tua marah, orang tua itu tandanya sayang. Tapi coba nanti dilihat ya di rumah. Kalau ada kalian mainan HP kemudian tidak ngaji, tidak sholat, kemudian ayah dan ibunya diam, tidak buat ayah dan ibu marah, nah ini bahaya. Berarti kalian anak-anak tidak disayang sama ayah sama ibu. Ya, ini ciri-ciri yang kelima adalah ciri anak soleh, dia selalu membuat orang tuanya senang. Nah, ketika orang tuanya senang, Alhamdulillah, ya Allah, anak ganteng, anak pinter, anak soleh. Nah, orang tua senang, maka kalian termasuk anak-anak yang soleh. Tapi kalau kamu ya sering membuat ayah ibu marah di rumah, nah ini ya, jadi tolong nih, ingat-ingat ya pesan dari Ustadz, tidak boleh membuat orang tua marah. Bagaimana caranya? Ya harus patuh kepada nasihat orang tua. Oke, anak-anak yang berbahagia. Selanjutnya
Nah, ciri-ciri anak yang soleh adalah suka membantu orang lain. Ya, silahkan, ya, kalian bisa bantu dengan kemampuanmu sendiri. Bagaimana? Nah, membantu orang tua. Tadi yang kakak menjaga adiknya. Ibu lagi repot, ayah lagi repot, kamu bantu ibu. Ya, bagaimana cara bantunya? Ya, jaga adik, biar adiknya diem, biar adiknya tidak rewel. Kemudian, bagaimana cara membantu orang tua? Ya, kemarin sudah dicontohkan sama Ustadz, bisa nyapu, bisa bersih-bersih rumah, bisa apalagi ya, banyak sekali. Ya, kamu paling sederhana, kamu kalau mainannya ditaruh di tempatnya lagi. Selesai mainan ditaruh lagi. Baju yang kotor ditaruh di tempat yang kotor. Ya, sandal ditata di tempat sandal, sepatu di tempat sepatu. Ya, itu semuanya membantu orang tua. Nah, ini termasuk ciri-ciri anak soleh. Jadi anak soleh, nah yang keenam tadi suka membantu orang lain, termasuk membantu orang tua. Anak-anak yang berbahagia, ya, selamat berpuasa. Semoga materi ini menjadi tambahan referensi, tambahan ilmu buat kalian semuanya, sehingga kalian puasanya menjadi puasa yang bermakna, ya, menjadi anak yang soleh. Nah, mengapa kita harus jadi anak yang soleh, Ustadz? Nah, yang pertama, anak yang soleh itu adalah perintah Allah. Wajib. Nah, kita wajib karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi anak yang soleh? Kewajiban anak kepada orang tua. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, agar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia. Nah, ini tujuan akhirnya yang nomor 3. Kenapa kita harus jadi anak soleh? Ya, karena agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang tidak ingin masuk surga? Insya Allah semuanya anak-anak kelas 2 ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itu tadi. Karena Allah menjanjikan semuanya. Menjanjikan keindahan untuk kita semuanya. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, nah ini penting sekali bagi kita semuanya. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus apabila orang itu meninggal. Ini juga pesan bagi orang tua. Ya, ada 3 amalan yang tidak terputus apabila orang itu meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, apa itu sedekah jariyah? Infak kita. Jadi sedekah menginfakkan dengan sesuatu yang tidak pernah habis manfaatnya, itu nanti akan menjadi sedekah jariyah. Contohnya infak atau wakaf, ya, wakaf tanah, wakaf rumah, dan lain-lain. Nah, ini mungkin agak berat bagi anak-anak, tapi yang khusus untuk anak-anak ini nomor 2 dan nomor 3. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anakku, nah ini ya, makanya ada kewajiban kita sebagai anak yang soleh adalah untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan semangat. Agar apa? Agar kita punya ilmu yang banyak, menjadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, ini ketika orang itu meninggal, maka orang yang sudah kita kasih ilmu, orang itu akan terus memberikan pahala kepada kita.
Nah, yang ketiga adalah ini yang kita bahas tadi. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini makanya anak adalah investasi yang besar bagi orang tua. Kenapa? Karena ketika orang tuanya meninggal, nah orang tuanya akan mendapat pahala yang banyak sekali. Dari mana? Dari anaknya yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak rahimakumullah, ya, semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini menjadi tambahan ya ilmu buat kalian semuanya, sehingga kalian menjadi anak yang soleh.